Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Kamis tanggal 29 September 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran ya, analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangan dari pergerakan XAUUSD untuk hari ini? Langsung aja kita lihat di chart. Dari pergerakan XAUUSD di hari kemarin ya, ini kenaikannya sangat besar sekali, dorongan buyer yang cukup kuat dalam satu hari ya. Kalau kita perhatikan dan kita ukur dari kenaikan di hari kemarin ya, di hari Rabu ini terjadi kenaikan membentuk sebuah range berkisaran 48 dolar ya, lebih ya, 48 dolar lebih. Dimana kalau kita perhatikan kenaikan ini memang didukung daripada kekhawatiran ya dari sentimen pasar mengenai kondisi ekonomi global. Nah, ini hanya sebenarnya sih sifatnya hanya kekhawatiran ya. Tapi memang dampaknya besar karena dengan adanya dolar yang begitu kuat ya, berada di puncaknya dari 20 tahun yang lalu ya. Saat ini sangat kuat sekali, apalagi mereka melihat Powell akan menaikkan suku bunga terus menerus ya kan, dan menekan hingga inflasi itu turun menjadi 2%. Nah, ini yang menjadi dampak daripada kenaikan suku bunga yang menyebabkan dolar menguat terus. Nah, ini yang menjadikan negara-negara lain ya ini kalang kabut gitu loh. Terjadi banyak masalah ekonomi yang besar. Nah, ini kondisi ini yang menjadikan sentimen pasar melihat jika itu semua terjadi, maka yang paling bagus adalah pegang gold atau yang disebut dengan safe haven ya, gold ataupun perak. Makanya kemarin naiknya gila-gilaan. Nah, itu selain itu juga Inggris memberikan informasi akan melakukan pinjaman ya. Kalau kita perhatikan di hari kemarin itu juga mempengaruhi besar ya daripada pergerakan XAUUSD. Dan yuan Cina mencapai rekor terendah juga ya terhadap dolar pada saat hari kemarin, itu besar juga ya. Dan kalau yang Inggris kemarin itu karena kan mencegah ketakutan akan krisis ya pasar keuangan global. Jadi Inggris, Bank of England ya, membuat pengumuman kemarin mengejutkan juga bahwa mereka akan memulai pembelian obligasi ya, pembelian obligasi pemerintah, memulai ya pembelian obligasi pemerintah Inggris untuk menstabilkan pasar obligasi Inggris yang goyah. Nah, itu rencana akan meminjamkan dana besar-besaran. Nah, ini juga akan istilahnya rencana tersebut ya memang itu masih rencana ya, tapi dampak dari itu pelaku pasar melihatnya kondisi ekonomi yang memang lagi gak bagus itu. Terus selain itu pukul 9 malam ya, hasil newsnya juga mendukung indeks dolar melemah dan terjadilah penguatan berlanjut hingga mencapai area yang sebenarnya sih memang sudah kita gambarkan ya dari jauh-jauh hari. Area sini ya, di kisaran 52.19 sampai dengan 54 sampai dengan area retest ini kan sudah kita buatkan di weekly analisa. Cuman kenaikannya ini nggak ngasih nafas sama sekali ya. Wah, naiknya kencang banget. Nah, ini yang menjadikan kondisi pergerakan XAUUSD berhenti ya di hari kemarin, yaitu di area 50%. Ini juga target kita 1617.52. Makanya kemarin kalau saya lihat teman-teman pasti banyak yang kalang kabut melihat kondisi pergerakan yang seperti ini ya. Ya memang nggak semuanya, pasti ada yang baik juga gitu ya. Cuman kalau saya pribadi memang sampai saat ini untuk saya mengarah ke posisi buy sih masih jauh ya saya melihatnya, karena
Anda bisa lihat tidak ada apa-apanya dengan posisi penurunan swing yang terjadi, ya, pembentukan lower high yang terjadi. Adapun kemungkinan pergerakan ini naik, ya, ini sifatnya hanya koreksi, gitu. Ini sifatnya hanya koreksi kalau saya perhatikan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, memang kepanikan ini ya disebabkan adanya The Fed menaikkan suku bunga terus. Ya, nanti kan di bulan depan juga pasti akan banyak berita-berita yang akan rilis sebelum nanti di bulan November, yaitu kalau nggak salah tanggal 3 The Fed akan mengumumkan melanjutkan untuk menaikkan suku bunganya. Nah, ini yang teman-teman wajib perhatikan, ya, wajib pantau kondisinya seperti itu untuk saat ini. Dan seperti apa kelanjutan daripada pergerakan XAUUSD ya? Kalau saya lihat posisinya karena ada dorongan buyer yang kuat di hari Rabu kemarin, ya, ini kan sebenarnya memberikan informasi area retest ya. Saat ini sudah berada di area retest. Apakah ini akan melanjutkan kenaikan? Saya akan pantau dulu. Ini kalau saya minimal saya akan ukur dulu dari kenaikan di hari kemarin. Ini tahapan pertama ya. Saya akan ukur dulu minimal jika mana harga ini bergerak turun, ya. Saya sudah memiliki angka yaitu di low weekly 1639 sama area 50% 1638. Nah, ini area yang ketika dia koreksi ke bawah ini menjadi wilayah pantau kita. Kenapa? Nantinya kalau mendekati wilayah ini dia sudah ada penurunan 50% daripada pergerakan naik di hari kemarin. Nah, terjadinya koreksi inilah yang kita lihat nanti apakah area ini bakalan break lagi impulsif bearish. Ya, ini sangat krusial ya dua wilayah ini. Apakah nanti dia dari sini dia mantul lagi? Minimal kita bisa pantau pembentukan area pattern di sini. Jadi ini buat pembelajaran buat teman-teman semua ya, bahwasanya kalau trading itu tidak mulu-mulu kita berada di area itu terus kita kepedean, akhirnya kita mengambil posisi tanpa kita melihat yang namanya pattern-pattern terbentuk gitu loh. Karena apa? Karena sebelumnya sudah dikasih keuntungan gitu. Ya, saya sebenarnya sudah memberikan contoh ya. Contoh halnya kayak malam itu kan saya kasih informasi ya, karena saya lihat range-nya juga sudah $30, posisinya juga sudah berada di area di sini ya, area 52 sampai dengan 54. Tapi memang saya melihatnya di time frame kecil gitu. Niatnya sih memang meng-entry lebih awal lagi, padahal nggak di M15 tapi di M5 gitu. Saya lihatnya ada bearish engulfing, ya besar kemungkinan bisa terjadi penurunan. Ternyata memang tidak kuat seller menekan ke bawah. Itu kalau kita perhatikan di hari kemarin. Tapi stop lossnya kita nggak terlalu besar juga, hanya di 16.55. Adapun gagal kena resiko di situ, ya selesai, udah cukup. Berarti memang harganya nggak bisa dikejar gitu. Itulah fungsi area-area penting yang sudah saya informasikan ya ke teman-teman semua. Area-area tersebutlah yang menjadi acuan untuk teman-teman bisa melihat kondisi pergerakan daripada XAUUSD bakalan terjadi penolakan atau penerusan. Secara garis lurus, garis besarnya tren masih kuat turun ya. Potensi sell masih besar ya, apalagi kalau kita lihat. Nah, ini kan sudah ada fungsi yang sudah saya gambarkan ya, di mana ada open weekly bears ya, kemudian high weekly. Ini minggu kemarin masih membayangi daripada kenaikan ini loh. Ya, ini minggu kemarin kan turun, candlenya kan turun dan terhenti memang di low weekly ya, dan di minggu ini sudah membuktikan pergerakannya bergerak turun ya. Dan sebenarnya naik pun ke sini nih masih make sense, masih bisa gitu loh. Tapi memang kenaikannya kemarin itu tidak bisa dikatakan tidak wajar kan gitu, karena range-nya lebih dari $30.
lebih dari 20 sampai 30 dolar. Ya ini pengaruhnya. Jadi bisa dimanfaatkan di beberapa pemain besar, istilahnya seperti itu ya. Pemain besar yang memanfaatkan kondisi satu gold ya selama beberapa 2,5 tahun ya, dia turun terus. Ya, ini kekuatannya seller terus kuat ya, setelah pasca perang juga terjadi gold turun sampai dengan posisi terendahnya di mendekati 50%. Ini kan sebenarnya kode konfirmasi. Ya ini yang dimanfaatkan dengan melihat memang kondisi ekonomi global yang lagi berantakan di beberapa negara, termasuk Indonesia kan. Ya, Sri Mulyani juga mengatakan tahun depan bakalan banyak negara kena dampaknya, yang terjadi adalah resesi. Nah itu kalau terjadi resesi ya XAU USD pasti akan naik gitu. Tapi tahun depan, bukan hari ini gitu ya. Kalau saya sih memang meyakinkan pada dasarnya XAU USD pasti naik ya. Cuman saya nggak akan bahas terlalu detail karena itu bukan wilayah trading kita. Trading kita adalah day trade, yang dimana kita mengambil peluang harian, karena kan kita trading retail ya, peluang harian yang dimana kita bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu satu hari itu, dimana ada peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Makanya setiap transaksinya pasti kita harus pasang stop loss. Kalau tidak pun Anda bisa mengatur jumlah lot Anda dengan tingkat resiko persiapan Anda berapa dari modal yang Anda miliki. Itu pun sudah saya sampaikan ya di analisa video edukasi, silakan ditonton, link ada di deskripsi, silakan ditonton. Kita sekarang berlanjut di time frame 4 jam ya. Nah, di time frame 4 jam penutupan terakhir Anda bisa perhatikan di sini tepat berada di area retest kita ya. Ini sudah kita gambarkan ya. Wilayah ini ada bearish pin bar ya. Ini ada bearish pin bar di time frame 4 jam. Jadi kalau saya lihat dari jam 5 sampai nanti jam 8 malam, kalau candle 4 jam ini ditutup warna merah dan masuk kepada EMA 50 ya, maka besar kemungkinan akan terjadi koreksi atau retest ya, koreksi ya. Saya melihatnya koreksi karena ini kan naik. Nah, ini koreksi ya. Nah, mendekati wilayah 50% yaitu 1638,65. Kalau kita ukur dari area tersebut sampai dengan area koreksi pasti besar. Karena apa? Karena pergerakan kemarin tinggi sekali gitu loh. Nah ini udah range 20 dolar ya. Apakah bisa? Ya bisa aja terjadi. Nggak mungkin nggak. Bisa aja terjadi. Jadi lebih baik kita pantau dulu ya perkembangannya. Karena resiko yang terjadi adalah ketika harga masih berlanjut naik, yaitu breakout area retest 1663,80. Artinya breakout impulsif bullish close di atas ini masih bergerak naik. Berarti dia mengejar daripada open weekly bearish yang di minggu kemarin. Gitu. Kita lihat perkembangannya, besar kemungkinan biasanya akan terjadi sideways ya di wilayah ini. Besar kemungkinan seperti itu. Sekarang kita lihat dulu time frame 1 jamnya ya. Di time frame 1 jam poinnya ini ya kita tunggulah di wilayah 50% ya. Jadi ini saya kondisikan dulu Fibonacci-nya di sini ya. Ini di Fibonacci 50%. Ini jadi area pantau di wilayah sini. Nah, itu sebentar ya. Ada beberapa nanti ini yang saya hapus. Oke. Ini biarin lah. Ini jadi wilayah pantau kemarin, ini saya hapus dulu. Ini pantau di sini saya hapus dulu. Kemudian 61,8% ini saya hapus juga. Ini yang di hari kemarin. Oke. Ya, ini Anda bisa lihat ya. Ini ada trend line di breakout, maka dia besar kemungkinan naik. Nah, ini time frame 1 jam yang saya tunjukkan ke teman-teman. Selalu berhati-hati, kenapa? Candle yang bergerak ya, naik, ini candle bullish semua, impulsif bullish yang membreakout semua
area-area penting yang sudah kita gambarkan. Artinya tidak ada tekanan seller sama sekali kalau dilihat dari time frame 1 jam ya. Tidak ada pergerakan seller yang membentuk area-area yang berada di level-level penting yang kita gambarkan kemarin. Ini menunjukkan kekuatan seller yang cukup kekuatan buyer yang cukup besar gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya melihat besaran daripada range pun ya. Kemarin kita coba di sini range $30 dengan kita mengambil potensi pembentukan pattern di time frame M5 ya, yang time frame kecil. Ternyata tidak mampu juga seller mendorong pergerakan turun, tapi dihajar lagi impulsif bullish. Ini kan impulsif bullish dan masuk ke wilayah area retest kita, target kita selama 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan tercapainya area ini yaitu di hari Rabu kemarin ya. Sekarang hari Kamis seperti apa? Kalau nanti malam sebelum saya membuat sebuah skenarionya ya, ada berita nanti malam tanggal 29 September ya, GDP ya, ini GDP growth rate ini juga besar kemungkinan beritanya. Nah ini perhatikan ya, previousnya adalah minus 1,6%, oke. Forecastnya minus 0,6%. Artinya ada kekuatan tekanan buyer ya yang kuat. Jika mana actualnya nanti sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan menguat. Ini besar nih ya, ini pengaruhnya besar. Kemudian GDP Price Index juga, ini indeksnya ya, previousnya 8,3%, forecastnya 8,9%. Artinya ada penguatan juga. Initial Jobless Claim, nah kalau ini Jobless Claim ini yang kita lihat sih sampai saat ini kalau dilihat dari posisi jam 19.30 ya memang memprediksikan bahwasannya ada penguatan angka ya 215. Jadi nanti kita lihat sini perubahannya biasanya cepat banget. Baik itu nanti apakah actualnya hasilnya di bawah forecast. Kalau di bawah forecast ya indeks dolar akan menguat. Tapi kalau di atasnya nilai forecast maka indeks dolar akan melemah, dan dimana ketakutan pasar akan berlanjut akan si The Fed bisa menaikkan suku bunga lebih besar lagi. Nah seperti itu ya, 75 basis point maksudnya seperti itu ya. Kemudian Fed Bull Speak ini low semua sih. Ini tanggal 30. Jadi perhatikan aja nanti pukul 19.30 ya. Ada GDP Price Index, GDP Growth Rate, kemudian ada Initial Jobless Claim. Ini akan mempengaruhi secara berita yang nanti rilis, mendorong gold akan turun ya. Indeks dolar akan menguat ya. Ini yang teman-teman harus perhatikan. Menurut saya skenario yang akan saya buat, karena saya sudah memberikan gambaran koreksi ya, wilayah 50% dan 61,8% dari penurunan ini memang cukup lumayan dalam. Besar kemungkinan akan ke sini ya, dengan adanya kenaikan di hari kemarin di sini. Minimal di sini menjadi wilayah pantau dulu ya. Menjadi wilayah pantau dulu area sini ya. Apakah nanti dia kembali ke atas atau dia akan breakout ke bawah. Ininya pantau dulu wilayah ini ya. Pantau dulu wilayah ini sampai dengan kondisi ada perubahan pattern terbentuk di wilayah ini ya. Yang pasti memang masih harus melewati wilayah resisten ini menjadi wilayah support ya, yang saat ini sudah di breakout. Ini juga menjadi wilayah support dan ini menjadi wilayah support. Ini menjadi wilayah support. Oke, ini juga hal yang sama, menjadi wilayah support. Ya, seperti ini. Oke. Dan jika mana memang posisinya nanti breakout, ini terjeleknya ya, dia breakout di atas ini, di atas 1663.80, kecenderungannya akan ke open weekly. Kalau pertanyaannya apakah trennya masih kuat naik? Kalau menurut saya dengan adanya kenaikan seperti ini ya, kalau kita berbicara tren masih kuat turun ya. Ini sifatnya hanya koreksi, hanya disebabkan adanya aksi pembelian besar-besaran di XAUUSD. Bisa juga
hari ini dijual besar-besaran oleh pemain pasar juga bisa, semua nggak ada yang nggak mungkin. Tapi untuk kita lihat dengan adanya kenaikan seperti ini ya, kita memang tidak seperti biasanya kita melihat area-area yang akan menjadikan potensi. Saya beli pun saya masih ragu ya, saya membutuhkan kejelasan struktur yang terbentuk di time frame besar ya, minimal di daily ya. Konfirmasi satu candle ini menurut saya masih belum bisa saya jadikan acuan untuk minimal hari inilah candlenya nanti seperti apa, baru kita bisa lihat. Tapi dengan kondisi seperti ini saya akan memberikan gambarannya hanya mendekati area koreksi ya, minimal 50% di sini. Ini teman-teman yang wajib pahami, kalau terjadinya pergerakan seperti ini lebih baik sementara kita pantau dulu, jangan keburu-buru transaksi ya. Sebentar, ini saya pasin aja di area 50%-nya ya. Nah, ini saya pasin di sini. Pantaunya wilayah ini aja. Nah, ya 50% sampai 61,8%. Apakah akan terjadi breakout impulsif bearish atau pembalikan? Selama harga masih belum ke sini, adapun dia breakout ke atas area penting, area retest ya, di sini saya lebih baik menunggu dulu, karena di next pergerakan di sini ya membentuk sebuah supply ya, nih supply and demand nih, membentuk pergerakan konsolidasi sebelumnya di sini. Adapun dia bergerak pun akan mendekati wilayah ini, yaitu ada area open weekly bearish sampai dengan high weekly ya di 1687. Artinya kalau breakout area retest akan menuju ke sini. Jadi untuk potensi pengambilan posisi saya belum bisa memberikan saran ya. Kita lihat dulu dari pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, perkembangan berlanjutnya seperti apa, struktur nantinya yang terbentuk di sini seperti apa. Insya Allah nanti saya akan update apakah memang harus kita buy ya di area berapa, entah kita nanti apakah akan ada gambaran untuk kita sell. Perkembangannya nanti saya jelaskan di review sore. Kita lihat dulu dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, minimal kita sudah punya gambaran kalau dia breakout di atas area retest ya 1663. Ini gambaran kita di minggu kemarin. Untuk minggu ini di breakout, maka dia menuju open weekly bearish sampai dengan high weekly tertingginya di minggu kemarin. Intinya di situ. Tapi kalau ternyata ini bergeraknya turun impulsif bearish ya, bertahap atau membentuk sebuah susunan pergerakan turun ya, dia bisa menuju area 50%, 1638.65 sampai dengan 1633.11. Ini gambarannya sementara ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa support channel ini ya, bagikan channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.